Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai akademisi, yaitu melaksanakan perkuliahan elemen mesin 2. Sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa agar selalu memenuhi protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlepas apakah kita termasuk yang setuju atau tidak, karena patuh terhadap pemerintahan yang sah adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Buku referensi yang digunakan pada pembahasan kali ini adalah judulnya A Textbook of Machine Design yang ditulis oleh R.S. Kurmi dan J.K. Gupta, yang versi cetaknya dapat kalian baca di Perpustakaan Politeknik Negeri Cilacap. Pada perkuliahan elemen mesin 1, kita telah belajar tentang daya dan torsi, di mana setiap benda yang berputar pasti terdapat torsi, dan jika ada torsi berarti ada daya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang poros, di mana poros itu adalah sebuah elemen mesin yang berputar dan berfungsi untuk meneruskan atau mentransmisikan daya dari sumber penggerak. Dalam hal ini sumber penggerak bisa jadi berupa motor atau mungkin turbin. Ini sumber penggeraknya. Dan putaran atau torsi serta daya tersebut akan diteruskan ke elemen mesin yang lain. Misalnya dalam hal ini, dalam contoh di presentasi ini adalah diteruskan ke generator. Jadi karena si poros tadi itu meneruskan torsi dan daya, maka kita perlu perhitungkan apakah torsi dan daya itu bisa diteruskan dengan baik dari sumber tenaga ke elemen mesin yang digerakkan. Karena kenapa? Jika tidak dihitung dan dicermati dengan baik, maka ada kemungkinan poros ini rusak. Bisa berubah bentuk, melintir, atau mungkin berubah bentuk melengkung. Dan hal itu tidak diinginkan, karena jika kerusakan tersebut terjadi di sini, maka elemen mesin ini tidak akan bekerja dengan performa terbaik. Karena jika ada suatu poros yang sudah berubah bentuk, maka akan timbul vibrasi atau getaran. Nah, getaran ini dapat merusak elemen mesin ini maupun ini, gitu ya. Sehingga hal ini tidak diinginkan. Nah, untuk mencegah hal itu, maka elemen mesin berupa poros ini harus dihitung dan direncanakan secara cermat berapa diameter yang cocok atau berapa diameter yang baik sehingga tidak terjadi kerusakan pada poros tersebut. Daya tersebut dihantarkan atau diteruskan oleh poros dalam bentuk gaya tangan sial dan torsi. Di gambar ini terlihat sebuah poros yang berputar, di mana tanda panah yang melengkung ini dan disertai dengan notasi T merupakan torsi dari poros yang berputar, dari poros ini yang berputar. Pada waktu SMA atau SMK, kalian tentu sudah mempelajari bahwa setiap benda yang berputar pasti mempunyai gaya sentrifugal, di mana gaya sentrifugal itu selalu mengarah keluar dari putaran. Jadi kalau di gambar ini, gaya sentrifugalnya itu diwakili dengan tanda panah yang ini. Dia selalu mengarah keluar. Jadi putarnya searah jarum jam dan gaya sentrifugalnya selalu mengarah keluar inginnya. Prinsip gaya sentrifugal tersebut juga berlaku pada poros. Jadi setiap poros yang berputar pasti ada gaya sentrifugal yang arahnya mengarah keluar. Seperti juga yang terlihat pada gambar ini, jika poros berputar searah jarum jam, berarti selalu ada gaya sentrifugal yang ingin mengarah keluar. Gaya sentrifugal di sini saya notasikan dengan notasi F. Sekarang kita memasuki bahasan tentang material yang digunakan untuk poros. Material yang digunakan untuk poros itu harus memenuhi
sifat-sifat antara lain adalah sifat yang pertama adalah memiliki kekuatan yang tinggi atau sifatnya itu ulet. Ulet itu bukan keras, namun juga bukan elastis, bukan keras saja dan bukan elastis saja, melainkan ulet adalah gabungan dari keduanya. Kita tahu bersama bahwa kedua sifat tersebut antara keras dan elastis adalah sifat yang bertolak belakang, di mana karakteristik sifat yang keras itu mempunyai karakteristik gampang pecah atau getas istilahnya ya, brittle. Sedangkan sifat elastis itu bersifat lentur, namun tidak mempunyai kekakuan atau tidak kaku, atau istilahnya tidak mempunyai stiffness. Nah, material untuk poros itu harus merupakan gabungan dari keduanya. Dia keras, namun juga agak elastis, karena jika poros tidak keras, maka porosnya akan gampang patah. Dan jika poros tersebut tidak mempunyai sifat elastis, maka dia gampang deformasi, dan sekali deformasi, maka dia akan melengkung dan tidak akan kembali ke posisi semula. Kemudian sifat yang kedua adalah poros itu, material untuk poros itu harus mampu dikerjakan dengan mesin perkakas, atau istilahnya adalah mesin ability. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk di mesin atau di machining. Kalau material terlalu keras juga tidak bagus atau tidak bisa digunakan untuk pembuatan poros, karena susah untuk dikerjakan dengan mesin perkakas. Karena kalau material yang keras, sangat keras atau keras sekali, maka tidak akan ada alat potong yang mampu memotongnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah memiliki sensitivitas stakik atau konsentrasi tegangan yang rendah. Jadi beberapa saat yang lalu di mata kuliah mekanika teknik saya sudah bahas tentang konsentrasi tegangan, di mana untuk bagian yang mempunyai sudut atau bersudut, maka dia akan gampang putus atau gampang patah. Dulu saya contohkan pada bungkus snack, dia selalu dibuat bergelombang agar mudah disobek. Jadi konsentrasi tegangan di bagian yang bertakik atau mempunyai takikan seperti ini, dia akan tinggi konsentrasi tegangannya sehingga mudah patah. Nah, sifat atau syarat sifat material untuk poros itu dia harus mempunyai konsentrasi tegangan yang rendah sehingga tidak mudah patah. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah mempunyai sifat mampu di heat treatment, atau dia dapat diperlakukan panas dengan baik. Nah, kenapa perlu di heat treatment? Karena tujuan heat treatment adalah memperbaiki sifat baja, seperti menghilangkan tegangan sisa, atau mungkin pada beberapa jenis poros tersebut harus keras permukaannya, sehingga untuk memperkeras permukaannya itu harus dilakukan heat treatment atau perlakuan panas. Sifat itu berarti mutlak harus dipunyai oleh material untuk bahan poros. Dan sifat yang terakhir adalah tahan aus tinggi. Kalau ini sudah jelas, tidak perlu dijelaskan lagi bahwasanya material untuk poros harus tahan aus. Adapun material yang memenuhi kriteria seperti yang disebutkan tadi untuk bahan poros adalah jenis baja karbon dengan tensile strength minimal adalah 48 kg per mm persegi atau setara dengan 470 megapascal. Berikut ini adalah contoh baja karbon untuk konstruksi mesin berdasarkan standar JISG yang digunakan untuk poros. Gitu. Jadi dari mulai S30C, S55C yang kekuatan tariknya itu adalah minimal 48 kg per mm persegi. Namun selain material tadi yang ditunjukkan sebelumnya, tidak menutup kemungkinan penggunaan baja paduan juga untuk pembuatan poros yang dimana poros itu digunakan dan dibutuhkan spesifikasi khusus. Contohnya adalah baja krom. Kita tahu bersama bahwasanya ada kandungan krom nikel, berarti artinya material ini
ada pelapisan dan pengerasan kulit di atasnya, di mana kekuatan tariknya bisa sampai dengan 85 kg per milimeter persegi. Jika tadi kita telah membahas tentang material pada poros, maka pokok bahasan selanjutnya yaitu tentang tegangan yang terjadi pada poros. Di mata kuliah mekanika teknik kita sudah pernah membahas tentang apa itu tegangan dan apa itu regangan, di mana contohnya waktu itu saya menggunakan karet. Kalau karet ditarik itu di situ terdapat regangan, namun juga karetnya tegang. Nah, pada poros juga terjadi tegangan yang serupa. Nah, jenis-jenis tegangan yang terjadi pada poros yaitu yang pertama adalah tegangan geser yang disebabkan oleh puntiran atau torsi. Silakan perhatikan pada gambar yang tampil. Jika sebuah poros ditahan pada salah satu ujungnya dan kemudian di ujung yang lainnya diberikan torsi atau diputar atau dipuntir, maka poros tersebut dapat rusak ataupun putus karena puntiran tersebut. Seperti halnya kalau misalnya kita menonton film kungfu di mana jagoannya menggunakan senjata bambu, salah satu ujung bambu, batang bambu tersebut dipegang oleh jagoannya dan ujung yang lain dipegang oleh musuhnya. Kemudian terjadi adegan saling memutar dengan arah yang berlawanan. Maka bambu tersebut akan terpelintir hingga putus. Nah, seperti itu juga bayangan adanya tegangan geser yang diakibatkan oleh puntiran atau torsi. Tegangan tersebut bisa jadi merusak, bisa menyebabkan deformasi, bahkan sampai dengan bisa menyebabkan putus pada porosnya. Tegangan yang terjadi pada poros yang kedua adalah tegangan lentur. Tegangan lentur ini diakibatkan oleh momen lentur atau dalam international term disebut sebagai bending moment. Kita sudah membahas tentang bending moment sebelumnya di mata kuliah mekanika teknik juga, di mana jika poros yang terlihat seperti di gambar ini diberikan gaya dengan searah dengan panah yang berwarna merah, maka poros tersebut mempunyai kemungkinan untuk melentur atau melengkung seperti ini. Nah, lengkungan tersebut terjadi karena adanya momen lentur atau momen lengkung atau bending moment. Jika momen lentur ini terlalu besar, maka akan dapat merusak poros yang akhirnya dapat deformasi. Deformasinya mungkin bisa jadi plastis. Kalau deformasinya masih elastis, berarti bisa kembali ke posisi semula. Namun jika sudah plastis, maka tidak bisa kembali ke bentuk semula. Bahkan pada dampak lebih parahnya, poros ini dapat mengalami patah. Yang ketiga adalah tegangan kombinasi. Kombinasi yang dimaksud adalah kombinasi antara beban lentur dan beban puntir. Tegangan ini merupakan gabungan dari dua beban yang saya jelaskan sebelumnya, yang merupakan beban lentur, jadi ada beban lenturnya, namun juga ada beban puntir. Berarti kerusakannya ada kerusakan yang terjadi bisa jadi karena dua hal tadi, yaitu beban lentur dan beban puntir. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, sudah dapat diidentifikasi bahwa terdapat beberapa tegangan yang terjadi dalam poros atau pada poros. Sehingga jika poros tersebut tidak kuat menahan tegangan-tegangan yang terjadi, maka dapat berakibat pada kerusakan poros. Kerusakan tersebut bisa berupa deformasi ataupun kalau fatal berarti poros tersebut bisa patah. Oleh karena itu ukuran atau dimensi dari poros dan juga material yang digunakan untuk
poros harus dipertimbangkan dengan baik dan cermat sehingga mampu menahan tegangan-tegangan tersebut. Nah, secara garis besar dalam merancang poros kita harus mempertimbangkan dua tegangan yang diizinkan untuk materialnya sebagai basis perhitungan. Karena ada dua, yang pertama itu adalah tegangan tarik yang diizinkan. Tegangan tarik yang diizinkan adalah nilai yang diambil 36% dari tensile stress atau dari tensile strength atau kekuatan materialnya. Kalian sudah dapatkan mata kuliah material teknik bahwasanya tensile strength atau tensile stress adalah tegangan tertinggi yang dapat ditahan oleh material, dan titik itu sudah saya tandai dengan warna merah. Nah, tegangan tarik yang diizinkan atau tegangan tarik izin yang akan kita pakai adalah 36% dari tensile strength. Jadi kalau misalnya tensile strength-nya adalah tingginya segini dan setengahnya atau titik tengahnya ada di sini, maka 36% itu kira-kira ada di sini. Dan jika saya tarik ke arah kiri, ada di titik biru yang saya tandai dengan warna biru. Nah, daerah ini kita tahu bersama bahwasanya daerah ini adalah daerah elastis. Artinya berarti perancangan poros tersebut harus ada di titik elastis dari material. Nah, kalau diterjemahkan dalam rumus, maka tegangan tarik izin atau saya kasih notasi sigma A itu sama dengan 0,36 kali sigma U, di mana sigma U di sini adalah ultimate tensile strength atau ultimate tensile stress. Sedangkan sigma A itu ada di sini. Yang kedua adalah tegangan geser yang diizinkan atau tegangan geser izin. Tegangan geser yang diizinkan untuk pembuatan poros, saya beri notasi tau A, itu diambil 18% dari kekuatan tarik maksimal atau ultimate tensile strength dari material. Nah, kalau tadi tegangan tarik yang diizinkan tadi adalah 0,36-nya. Sekarang kalau tegangan geser yang diizinkan adalah 0,18 atau 18%-nya. Jadi kalau misalnya tegangan kekuatan tarik maksimalnya itu ada di sini dari material, setengahnya ada di sini, berarti kira-kira kalau 0,18-nya ya ada di sini. Nah, kalau saya tarik ke kiri berarti saya tandai dengan warna biru, daerah tersebut ada di sini. Ini juga berada di daerah elastis. Gitu. Nah, kalau persamaan tersebut dituliskan dalam bentuk rumus, maka tau A sama dengan 0,18 kali sigma U atau kali ultimate strength. Nah, tau A ada di sini dan ultimate strength ada di sini. Nah, itu adalah rumus untuk tegangan geser yang diizinkan. Baik, lalu bagaimanakah atau dari manakah kita mendapatkan ultimate tensile stress atau tensile strength? Setiap material standar sudah dilengkapi dengan datasheet dari hasil pengujian tarik berupa ultimate strength, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Nah, ultimate tensile strength itu seperti yang saya tandai pakai tanda warna kuning. Ini adalah ultimate tensile strength. Sehingga nilai ini nanti yang akan menjadi patokan kalau kita mencari tegangan geser izin ataupun tegangan tarik izin. Baik, pokok bahasan yang terakhir adalah tentang klasifikasi atau jenis poros. Secara garis besar, jenis poros itu dibagi menjadi 3 berdasarkan pembebanannya. Yang pertama adalah poros dengan beban puntir saja. Apa maknanya poros dengan beban puntir saja? Artinya poros ini dia hanya mengalami beban puntir saja. Di penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan ada beban puntir, ada beban berupa momen bending. Nah, ini poros yang pertama adalah jenis poros dengan beban puntir atau torsi saja. Puntiran ini artinya torsi sebenarnya. Berarti beban puntir ini maksudnya adalah bebannya berupa torsi
saja. Kemudian jenis poros yang kedua adalah poros dengan beban lentur saja. Beban lentur tersebut merupakan momen lentur atau bending moment yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, berarti artinya poros ini hanya menerima beban lentur saja atau hanya menerima bending moment saja. Poros yang menerima beban lentur saja sering disebut dengan poros gandar. Contoh dari poros ini adalah poros yang digunakan pada kereta api ataupun poros yang digunakan pada gerobak. Nah, jenis poros ini tidak berputar karakteristiknya. Jadi porosnya tidak berputar, yang berputar hanya rodanya saja. Porosnya diam. Seperti pada kereta api. Kereta api yang berputar adalah hanya rodanya, sedangkan porosnya tidak ikut berputar. Nah, fungsi porosnya, dia berfungsi sebagai penahan beban dari gerbongnya atau dari keretanya saja. Jadi dia hanya sebagai penahan beban. Jadi bebannya ada di sini, ditanggung oleh roda dan diteruskan ke poros. Jadi dia hanya betul-betul menerima beban lentur saja. Jenis poros yang terakhir adalah poros dengan beban kombinasi antara puntir dan lentur. Jadi di poros ini terdapat kombinasi terhadap dua beban, yaitu ada beban puntirnya dan juga ada beban lenturnya. Biasanya jenis ini digunakan pada jenis poros transmisi, yaitu poros yang meneruskan putaran dan daya dari satu elemen mesin menuju elemen mesin yang lain. Contoh dari poros dengan transmisi adalah seperti terlihat pada gambar. Di sini ada sebuah poros yang terdapat transmisi berupa puli dan sabuk, atau mungkin biasanya kalau tidak puli dan sabuk ya rantai. Di sini ada puli, ini ada puli. Nah, puli ini yang salah satu biasanya dihubungkan dengan penggerak dan yang satunya itu dihubungkan dengan elemen mesin yang lain. Nah, beban gabungannya ada di mana? Beban gabungannya adalah beban yang pertama beban puntir. Nah, karena poros ini berputar, maka pasti ada beban puntirnya atau ada torsinya. Nah, beban puntirnya itu ada di putarannya itu. Ketika poros berputar, maka ada beban puntir. Nah, yang kedua beban lenturnya ada di mana? Karena di sini puli ataupun roda giginya ditarik oleh sabuk ataupun ditarik oleh rantai, maka di sini terdapat gaya yang menyebabkan poros ini bisa melentur atau melengkung. Nah, disitulah beban lenturnya. Contoh yang selanjutnya adalah poros yang digunakan pada transmisi dengan roda gigi, dengan pasangan roda gigi. Nah, beban puntirnya ada di mana? Sama seperti tadi, beban puntirnya ada di putaran. Jadi ketika ada putaran, berarti di situ pasti ada torsinya. Nah, beban puntirnya itu ada di torsinya. Sedangkan beban lenturnya ada di mana? Beban lenturnya itu ada di gaya radial yang disebabkan oleh roda gigi. Jadi roda gigi tersebut, ketika dia memutarkan roda gigi yang lain, di sini terdapat dua gaya. Yang pertama adalah gaya tangan sial, yang pertama adalah yang selanjutnya adalah gaya radial. Gaya radial ini arahnya ke sini, ke bawah. Sehingga dia ada dorongan ke bawah yang bisa mengakibatkan gaya lentur di porosnya. Jika digambarkan berarti seperti ini, ada di sini. Itu jika saya gambarkan beban lentur dari poros itu nanti arahnya bisa jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah arah dari gaya radial yang tadi yang saya sebutkan, FR. Yang kalau misalnya pada gambar ini ditunjukkan pada bagian ini. Demikian perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.